Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Sulaiman, Prodi Manajemen S1, kelas E3. Saya akan mempresentasikan konsep perencanaan tenaga kerja. Latar belakang, hakikat, dan makna tujuan, fungsi, faktor, dan makna perencanaan tenaga kerja. Konsep perencanaan tenaga kerja ada latar belakang, hakikat, dan makna, faktor-faktor yang mempengaruhi, tujuan, fungsi, dan prinsip. Yang pertama, latar belakang perencanaan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kebutuhan pokok dalam setiap organisasi atau perusahaan dan ditangani oleh suatu unit khusus yang dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Karena SDM merupakan faktor utama yang menentukan hidup atau matinya sebuah organisasi, baik organisasi bisnis maupun sosial. Oleh karena itu, jika sebuah organisasi atau perusahaan mengharapkan terus eksis dan berkembang mengalami kemajuan dan perbaikan secara berkelanjutan, dalam kurung continuous improvement, harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan sumber daya manusia melalui sebuah perencanaan yang komprehensif dan sistematis serta dinamis. Hakikat PSDM. Perencanaan merupakan sebuah keinginan kuat dari suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan SDM secara kualitas dan kuantitas. Hakikat adalah sebuah penjaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah serba cepat. Makna PSDM. Erwin Mondi merumuskan perencanaan sumber daya manusia atau dalam kurung Human Resource Planning adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Andrew E. Sikula atau Anwar Prabu Mangkunegara merumuskan Human Resource of Manpower Planning has been defined as the process of determining manpower requirements and the means for meeting those requirements in order to carry out the integrated plans of the organization. Anwar Prabu Mangkunegara merumuskan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai, dan manfaat secara ekonomis. Lalu faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang satu, faktor internal adalah faktor yang ada dalam lingkungan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Rencana strategi atau Renstra merupakan acuan utama bagi sebuah organisasi perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau bisnisnya. Tujuan jangka waktu tertentu atau jangka panjang atau pendek yang merupakan komitmen bersama seluruh anggota organisasi atau korporasi untuk mencapainya, dan kebutuhan SDM pun dalam waktu tertentu di masa depan tergambarkan di dalamnya. Kapan harus merekrut, untuk keperluan apa, jenis apa, pada level mana, dan sebagainya. Yang kedua, kebijakan baru perusahaan atau organisasi. Dalam kurung, kebijakan baru lahir saat ada perkembangan baru yang perlu diikuti dan dipenuhi, yang sebelumnya tidak terprediksi dalam Renstra. Yang ketiga, pendanaan. Merupakan salah faktor yang sangat penting dalam perencanaan sumber daya manusia.
Atau dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, maka dapat dibuat skala prioritas kategori pegawai yang harus direkrut. Yang keempat, rencana produksi 5 produk baru. Yang keenam, struktur organisasi dan tata kelola struktur organisasi. Pertama, faktor eksternal adalah faktor yang ada luar lingkungan organisasi, antara lain yang pertama ada kebijakan pemerintah, kedua sosial budaya, ketiga geografis, keempat teknologi, yang kelima kebijakan luar negeri, keenam lembaga pendidikan atau diklat, yang tujuh pesaing atau kompetitor, delapan demografi atau dinamika kependudukan. Tujuan perencanaan SDM. Secara umum, perencanaan SDM bertujuan mempertemukan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitas untuk suatu periode waktu tertentu dalam upaya menghindari krisis kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Secara detail, tujuan PSDM dan terprediksinya permintaan masa depan merupakan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja. B. Terprediksinya jenis pekerjaan yang masih tetap dibutuhkan atau pekerjaan yang akan terhapus dan tergantikan oleh teknologi, atau pekerjaan baru yang akan muncul yang memerlukan jenis tenaga kerja baru. C. Diperoleh kepastian pasokan atau supply tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang secara berkelanjutan. D. Terprediksinya kondisi tenaga kerja yang tersedia, yang telah diluluskan atau akan dihasilkan oleh lembaga penghasilnya, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, termasuk spesifikasi keahliannya. Diperoleh estimasi kebutuhan dana dan fasilitas lain yang diperlukan agar pegawai mencapai tingkat produktivitas yang optimal. Fungsi perencanaan SDM. Perencanaan SDM memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi tersebut diantaranya yang A, sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi SDM dalam manajemen kepegawaian, terutama melakukan rekrutmen dan penyediaan pegawai. Yang B, sebagai sumber instrumen atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen kepegawaian, termasuk pengadaan dan penyediaan pegawai, baik kualitas maupun kuantitas. Yang C, sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan, pendanaan dan fasilitas lain yang terkait dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebijakan organisasi atau perusahaan. Yang D, sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan atau penyediaan SDM secara berkelanjutan. Evaluasi memiliki makna memastikan apakah tujuan perencanaan SDM tercapai atau tidak. Hasil evaluasi berfungsi juga sebagai umpan balik atau feedback untuk penguatan yang sudah baik dan perbaikan untuk yang belum lancar atau belum benar. Prinsip perencanaan SDM. Yang A, sistematis dan logis. Mengikuti langkah dan tata aturan yang lazim dipakai disusun berdasarkan data dan informasi yang valid dan masuk akal. Tidak dikira-kira atau direkayasa tanpa data. Dengan demikian, maka dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dipahami oleh siapa saja yang memerlukan. Yang B, komprehensif. Harus mencakup sebagai hal yang berkaitan agar cakupannya luas dan menyeluruh. Komprehensif. Hal tersebut supaya tidak terjadi kondisi yang parsial yang akan mengakibatkan kerugian perusahaan. Perencanaan SDM yang komprehensif akan memberikan penjaminan efektivitas ketersediaan pegawai secara berkelanjutan. Futuristik, untuk antisipasi masa depan dengan mempertimbangkan masa lalu dan masa kini. Antisipasi dibuat berbasis kecenderungan yang diperoleh dari hasil analisis, data, dan informasi yang tepat. Oleh karena itu, perencanaan harus mampu menggambarkan situasi masa depan yang menjadi kebutuhan perusahaan. Yang D, dinamis. Perencanaan SDM harus memiliki kelenturan yang tinggi agar mudah beradaptasi dalam penyesuaian dengan perubahan dan tuntutan perusahaan. Yang E, efektif dan efisien.
Sesuai dengan prinsip ekonomi dan perencanaan, SDM harus efektif dan efisien, harus dapat mencapai sasaran dan tujuan dalam mendukung perusahaan untuk menjamin ketersediaan pegawai dengan memanfaatkan biaya seminimal mungkin secara proporsional. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.